Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang demand forecasting ya, di mana kita sudah membahas tentang demand forecasting di kelas, namun karena masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan recording ini supaya teman-teman bisa mengulang lagi, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, kita bisa diskusi lagi ya di kelas berdasarkan pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan dari recording ini. Kemarin terkait dengan demand forecasting, kita sudah belajar tentang beberapa metode ya yang dapat digunakan untuk memforecast. Itu yang pertama yang paling sederhana, ada knife approach, di mana kita bisa memforecast kebutuhan bulan selanjutnya berdasarkan aktual demand yang ada di bulan sebelumnya. Jadi sangat sederhana sekali ya, berapa demand bulan depan, kita tinggal melihat ya, berapa historical demand yang ada di bulan sebelumnya. Tentu metode yang sederhana ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah dia simple untuk dikerjakan, tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa memprediksi suatu keadaan-keadaan yang sifatnya tren ya ataupun seasonal. Jadi kalau historical datanya itu berupa tren atau seasonal atau cycles, itu tidak bisa diprediksi dengan baik dengan menggunakan knife approach ini. Kemudian yang kedua, ada teknik selanjutnya yaitu usual average ya. Kita mencari rata-rata biasa. Metodenya ini juga dibilang sangat simple karena kita tinggal menjumlahkan ya berapa demand yang ada di setiap bulannya. Di sini teman-teman bisa menjumlahkan demand di setiap bulannya, kemudian dibagi dengan jumlah N ya. Berapa bulan atau berapa jumlah data yang ada, sehingga nanti untuk memforecast bulan depannya, misalnya ini adalah Desember 2021, kemudian untuk Januari 2022 berapa, teman-teman tinggal menjumlahkan semua historical data dari Januari Desember 2021, sehingga nanti misalnya Januari 2022 adalah semua penjumlahan dari historical data dari Januari sampai Desember 2021 dibagi dengan N-nya, yaitu selama 12 bulan. Kemudian selanjutnya ada single moving average. Nah, di single moving average ini, teman-teman bisa melihat ya, bagaimana kita menggunakan metode rata-rata bergerak untuk memforecast demand di bulan selanjutnya. Nah, metode rata-rata bergerak atau moving average ini sering juga disebut dengan single moving average ya, karena nanti ada double moving average juga. Di metode single moving average ini, teman-teman tinggal menentukan berapa historical data yang akan digunakan. Misalnya setiap 3 bulan atau 5 bulan. Sehingga apabila kita memforecast dengan single moving average dengan menggunakan data 3 bulan, berarti kita bisa memforecast untuk bulan keempat. Begitu juga kalau kita menggunakan single moving average untuk data yang 5 bulan, berarti kita bisa memforecast untuk bulan ke-6 ya, bulan ke-6, sehingga ini akan tergantung ya kepada berapa bulan atau berapa historical data yang akan teman-teman lakukan. Cara menghitungnya sederhana sekali, teman-teman tinggal menjumlahkan ya berapa historical data yang ada di bulan selanjutnya, di bulan sebelumnya. Nah, teman-teman, historical data ini jika menggunakan misalnya 3 bulan ini nanti akan dibagi 3 sehingga
memperoleh forecast untuk bulan selanjutnya. Begitu juga untuk 5 bulan ya. Kita menggunakan historical data 5 bulan. Historical data 5 bulan itu teman-teman jumlahkan, kemudian dibagikan sehingga kita mendapatkan forecast untuk bulan ke-6. Nah, tadi sudah ada single moving average. Sudah ada berapa metode yang dipelajari? Tadi sudah ada single moving average, kemudian ada knife approach tadi yang pertama ya, kemudian juga ada rata-rata biasa tadi atau usual average. Nah, selain 3 metode itu ada metode lagi namanya weighted moving average. Di mana di weighted moving average ini kita melakukan pembobotan ya untuk setiap bulannya, di mana historical data yang ada di setiap bulan itu tidak memiliki bobot yang sama untuk setiap datanya. Kita lihat di sini sebagai contohnya. Misalnya kita ingin men-forecast ya bulan ke-5 di sini dengan menggunakan historical data 4 bulan sebelumnya. Nah, 4 bulan sebelum bulan 5 ini tidak semuanya memiliki bobot yang sama. Dalam artian kita menentukan bulan yang terdekat itu kita anggap mempunyai bobot yang berbeda-beda. Nah, di mana bulan yang memiliki bobot paling besar? Yaitu bulan yang kira-kira paling dekat dengan bulan yang di forecast. Sehingga kalau di sini menggunakan historical data selama 4 bulan sebelumnya, pembobotan itu dilakukan dengan misalnya memberi bobot 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1, sehingga totalnya adalah 1. Boleh tidak memberikan pembobotan yang di luar dari ini? Boleh, asalkan nanti kumulatifnya adalah 1. Atau teman-teman boleh memberikan pembobotan yang tidak kumulatifnya 1, tetapi nanti total pembobotan itu menjadi pembagi jika tidak dilakukan pembobotan yang pada akhirnya sama dengan 1. Misalnya teman-teman melakukan pembobotannya ada misalnya 6 ya, kemudian ada 4 misalnya ya, kemudian ada 5, kemudian ada 4, kemudian ada misalnya 2. Sehingga total dari itu semua adalah 22. Nah, 22 itu akan menjadi pembagi nanti supaya pembobotan itu juga menghasilkan nilainya 1 jika teman-teman tidak menggunakan pembobotan dengan menggunakan angka 0, yang nanti hasilnya 1. Teman-teman bisa siasati dengan melakukan pembobotan dengan nilai tertentu, tetapi nanti jumlah pembobotan itu menjadi pembagi. Nah, silakan itu bisa teman-teman lakukan yang kira-kira paling mudah untuk teman-teman gunakan. Nah, prinsip di weighted moving average ini yaitu dengan memberikan pembobotan ya kepada bulan-bulan sebelumnya atau historical data sebelumnya, di mana setiap bulan itu tidak memiliki bobot yang sama. Kalau kita lihat di contoh ini, karena menggunakan 4 historical data, dia memberikan bobot 0,4 untuk bulan ke-4 selaku bulan terdekat, kemudian 0,3 untuk bulan ketiga, kemudian 0,2 untuk bulan kedua, dan 0,1 untuk bulan ke-1. Nah, ini sebagai contohnya saja. Jika nanti misalnya menggunakan 3 historical data, silakan mungkin pembobotannya bisa menggunakan 0,5, 0,3, dan 0,2. Nah, ini tergantung kepada berapa historical data yang teman-teman gunakan. Atau tidak melalui nilai pembobotan ini, bisa gunakan angka berapapun, tetapi nanti jumlah nilai pembobotan tersebut menjadi pembagi agar hasilnya tetap 1. Nah, dengan metode weighted moving average ini, teman-teman bisa melakukan forecast untuk bulan selanjutnya berdasarkan historical data atau demand bulan sebelumnya, di mana masing-masing bulan yang menjadi historical data tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Di sini ada contohnya, misalnya forecast di bulan ke-5. Kita menggunakan historical data dari bulan ke-4 sampai bulan ke-1 yang memiliki pembobotan yang berbeda-beda. Kemudian forecast bulan ke-6
kita menggunakan historical data dari bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-2, sehingga menghasilkan hasil forecast 2100 di bulan ke-6. Begitu juga contohnya di bulan ke-13. Misalnya kita menggunakan historical data selama 4 bulan, yaitu kita menggunakan data dari bulan 12 sampai dengan bulan ke-9 ya, dengan bobot yang berbeda-beda sehingga menghasilkan forecast di bulan ke-13 ataupun di periode ke-13 ya, karena di sini menggunakan periode di periode ke-13 sejumlah 4.380. Nah, tadi sudah sampai ke weighted moving average. Nah, metode weighted moving average ini dia bedanya dengan metode-metode yang sebelumnya adalah dia menggunakan pembobotan untuk setiap historical data yang ada. Oke, kita beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode regresi linear sederhana. Di mana di metode regresi linear sederhana ini kita ingin memforecast ya berapa demand di bulan selanjutnya dengan melihat bagaimana trend line atau pola garis yang ada di setiap variabel X. Misalnya Y ini, years ini adalah variabel X-nya, kemudian demand adalah variabel Y, di hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di contoh ini kita lihat ya bagaimana setiap tahun ya ada kebutuhan tenaga listrik di suatu daerah. Nah, di contoh ini kita bisa lihat ya bagaimana time period atau tahun tadi ya diindikasikan sebagai X, kemudian kebutuhan power ataupun kebutuhan tenaga listriknya diindikasikan sebagai Y. Nah, untuk menggunakan metode trendline ini, kita bisa melihat atau mencari yang pertama adalah X kuadrat, kemudian X kali Y, di mana nanti kita akan memperoleh ya sigma X kuadrat dan sigma XY, di mana itu kita butuhkan ya untuk mencari nilai A dan nilai B. Oke, untuk nilai B, kita bisa cari dengan terlebih dahulu ya, mencari nilai X rata-ratanya, X bar, kemudian kita juga mencari nilai Y barnya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai B dengan memasukkan nilai sigma XY dikurang N dikali dengan X bar kali Y bar, kemudian per sigma X kuadrat pangkat 2. Kemarin ada teman-teman juga yang menggunakan rumus yang berbeda. Boleh. Dan kita sudah cross-check di kelas itu hasilnya sama. Silakan gunakan rumus yang kira-kira menurut teman-teman paling mudah gitu ya. Karena kehidupan sudah sulit, tidak perlu dipersulit lagi ya. Silakan gunakan rumus yang kira-kira paling mudah menurut teman-teman. Dan kemarin kita sudah cross-check di kelas ya, hasilnya sama seperti itu. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai B, maka nilai B tersebut kita gunakan untuk mencari nilai A. Sehingga nilai A itu bisa kita cari dengan memasukkan nilai Y bar, yaitu yang sudah kita cari di atas 98,86 dikurang nilai B dikali X barnya, yaitu 10,54 dikali dengan 4, hasilnya 56,70. Nah, setelah nilai A dan nilai B kita ketahui, maka nilai A dan nilai B itu kita gunakan untuk mencari forecast di bulan selanjutnya. Di mana forecast bulan selanjutnya itu kita tinggal memasukkan ya nilai X-nya. Misalnya forecast di tahun 2004. Tahun 2004 itu adalah time period yang ke-8, maka kita tinggal masukkan nilai 8. Begitu juga di misalnya forecast di tahun 2005, maka
tahun 2005 itu adalah time period ke-9, sehingga kita bisa masukkan nilai 9. Sehingga kebutuhan listrik masing-masing di tahun ke-8 atau di tahun ke-9, yaitu tahun 2004 dan 2005 adalah sejumlah yang tersebutkan di PowerPoint, yaitu 141,02 MW dan 151,56 MW. Sudah berapa metode yang kita pelajari untuk melakukan demand forecasting? Yang pertama tadi ada yang paling simpel ya, naive approach, kemudian ada rata-rata biasa, kemudian ada moving average, kemudian ada weighted moving average, kemudian ada simple linear regression, dan sekarang kita masuk ke metode ke-6 ya, yaitu metode double moving average. Bedanya apa dengan metode single moving average tadi? Di sini kita gunakan historical data yang kita cari 2 kali ya. Kita cari 2 kali. Kalau tadi misalnya di single moving average dengan menggunakan 3 historical data, maka kita bisa mencari di bulan keempat ya, atau tadi misalnya dengan 5 historical data kita bisa mencari di bulan ke-6. Nah, di double moving average ini misalnya kita ingin menggunakan 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, kita akan bisa memforecast di bulan ke-8 ya, karena pertama kita mencari adalah moving average untuk 4 tahun pertama ya. Kemudian kita mencari moving average untuk 4 tahun kedua. Di sini ada MA4 dan MA 4x4 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memforecast di bulan ke-8. Berarti kalau kita menggunakan double moving average selama 4 tahun, maka kita harus mempunyai 7 ya historical data dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di metode double moving average ini, kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu ya, untuk bisa memforecast berapa demand di bulan selanjutnya. Misalnya kita ingin memforecast demand ya di bulan ke-8, maka kita cari nilai A dan B di bulan ke-7. Nah, di sini rumusnya adalah kita yang pertama melihat ya berapa nilai dari turunan pertama di bulan ke-7. Di sini kita lihat ya, di bulan ke-7 itu nilai atau moving average yang pertama itu sejumlah 159,5. Kemudian untuk moving average di bulan ke-7 untuk turunan keduanya adalah 153,25. Nah, ini kita masukkan nilai ini untuk mencari nilai A, sehingga kita bisa lihat di sini A7 sama dengan 2 kali moving average turunan pertama di bulan ke-7 dikurang dengan moving average turunan kedua di bulan ke-7 juga. Sehingga kita masukkan nilainya 2 kali 159, yang ini adalah untuk turunan pertamanya, kemudian 153,25 adalah untuk turunan keduanya, sehingga kita dapatkan nilai A-nya sejumlah 165,75. Oke, nilai A sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari nilai B. Nilai B adalah rumusnya 2/n kurang 1, kemudian dikali dengan nilai moving average bulan ke-7 turunan pertama dan nilai moving average di bulan ke-7 yang turunan kedua, di mana kita pakai di atas tadi untuk mencari nilai A. Variabel yang dibutuhkan di pencarian nilai A dan B sama, cuma di sini di pencarian
nilai B, ada nilai N yang kita masukkan. Sehingga kita bisa menggunakan, kalau N-nya berapa? Ada 4 ya, karena kita menggunakan moving average dengan historical data 4 bulan sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan nilai B-nya 4.167. Sorry, nilai B-nya adalah 4,167. Oke, setelah nilai A dan B tadi kita ketahui, kemudian kita tinggal memasukkan nilai A dan B untuk mencari forecast di bulan ke-8, dikalikan dengan M. Kemudian kemarin ada yang menanyakan di kelas, M ini apa? M ini adalah periodenya ya. Misalnya kita menggunakan nilai A7 plus B7 untuk mencari forecast di bulan ke-8, maka M-nya adalah 1 seperti itu. Nah, ini yang secara umum akan kita gunakan nanti di dalam mengerjakan soal ya. Kenapa kita tidak gunakan M sama dengan 2? Karena M sama dengan 2 ini digunakan ketika historical data di bulan sebelumnya. Misalnya ini adalah M2 yang dicari di contoh ini adalah untuk forecast di bulan ataupun di periode ke-22, di mana di periode 21 terjadi kekosongan data. Nah, kalau kita lihat lebih teliti ya, sistem menggunakan M sama dengan 2 atau dengan menginput data bulan sebelumnya itu terjadi selisih gitu ya, terjadi selisih nilai yang berbeda. Kira-kira mana yang paling akurat, mana yang lebih mendekati dengan aktual demand-nya. Nah, teman-teman bisa lakukan telaahan lebih lanjut nanti ya, kira-kira mana yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari forecast bulan selanjutnya yang memiliki hasil paling dekat dengan aktual demand gitu ya. Karena kan untuk melihat forecast itu akurat atau tidak, kita akan bandingkan dengan aktual demand gitu ya. Ketika aktual demand itu belum ada, ketika kita memforecast sesuatu hal, maka kita menggunakan previous forecast dibandingkan dengan previous demand yang ada di bulan sebelumnya yang sama-sama itu berada di lampau untuk kita bandingkan gitu ya. Yang namanya forecast kan ke depan gitu ya, bulan ke depan. Ketika kita belum tahu aktual demand ke depan, dan untuk melihat forecast itu baik atau tidak, otomatis yang kita gunakan adalah bagaimana forecast di bulan sebelumnya terhadap aktual demand di bulan sebelumnya. Nah, silakan nanti jika ingin melihat atau meneliti lebih jauh ya, kira-kira M sama dengan 1 dan M sama dengan 2 tingkat akurasinya yang mana. Namun untuk contoh soal yang akan saya berikan nanti kebanyakan adalah dengan menggunakan M sama dengan 1, karena otomatis di situ akan diketahui ya historical data 1 bulan sebelumnya, atau teman-teman bisa mencari ya historical data 1 bulan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan nilai A dan B, dan nanti informasi-informasi yang diketahui pada contoh-contoh soal yang akan sama-sama dikerjakan nanti ya, akan saya berikan. Oke, kita melihat di sini ya forecast di bulan ke-8, maka tinggal memasukkan nilai A dan B dikali dengan periodenya tadi. Dalam hal ini adalah 1 gitu ya. Sehingga didapat forecast bulan ke-8 adalah 169,9167 gitu ya. Begitu juga untuk forecast di periode ke-21, maka kita menggunakan nilai A dan B di bulan ke-20 dikali 1, karena periode 21 dengan periode 20 adalah selisihnya 1 periode. Nah, contoh forecast di bulan ke-22 ini, kita menggunakan nilai A dan B di periode ke-20, makanya kita mengalihkan dengan M sama dengan 2 ya, karena selisih periodenya antara forecast, yaitu forecastnya di periode ke-22, sedangkan data atau nilai A dan B yang kita gunakan adalah di periode ke-20, sehingga kita gunakan M sama dengan 2. Nah, silakan nanti jika mau melihat akurasi ya, mana yang lebih akurat nilai forecast-nya, apakah misalnya dengan M sama dengan 2 atau M sama dengan 1.
di mana kita menggunakan historical data dari 1 bulan sebelumnya. Nah, nanti misalnya ada perbedaan, teman-teman silakan menentukan kesimpulannya, sehingga nanti dari perbedaan itu bisa dianalisis ya, mana yang lebih memungkinkan untuk digunakan sebagai forecast yang diambil untuk memprediksi bulan-bulan selanjutnya. Ataukah teman-teman nanti bisa menemukan sebuah nilai atau koreksi tertentu ya, ketika M sama dengan 2 kurang akurat misalnya, atau sebaliknya malah M sama dengan 2 yang lebih akurat daripada menggunakan M sama dengan 1. Nah, silakan nanti bisa di-develop itu atau bisa melihat lebih lanjut lagi. Namun untuk pembahasan di sini dengan historical data yang diketahui atau informasi yang diketahui di tabel nanti, di contoh-contoh soal yang akan saya berikan bisa menggunakan M sama dengan 1, kecuali dibutuhkan baru kita menggunakan M sama dengan 2 sebagaimana dicontohkan di forecast bulan ke-22 ini. Nah, tadi sudah sampai ke metode double moving average ya. Sejauh ini sudah ada berapa metode? Sudah ada 6 metode ya. Tadi saya ulangi ya, ada knife approach, kemudian ada usual average, kemudian tadi ada single moving average, kemudian tadi ada weighted moving average ya, kemudian ada simple linear regression ya, kemudian ada double moving average. Dan sekarang kita masuk ke metode ke-7 yang ada dalam contoh ini, yaitu single exponential smoothing ya. Di metode exponential smoothing ini prinsipnya sama dengan ya weighted moving average tadi, di mana kita menggunakan pembobotan untuk setiap bulannya. Asumsinya bahwa setiap bulan yang paling dekat dengan bulan yang di forecast mempunyai bobot yang paling besar ya terhadap bulan yang di forecast. Kemudian di sini juga metode exponential smoothing ini melihat bagaimana previous forecasting errors ya, sehingga dia bisa digunakan untuk mengoreksi ya the next forecast-nya. Nah, bagaimana nilai alfanya ya, tadi range-nya antara 0 sampai dengan 1, maka kira-kira berapa sih nilai alfa yang paling optimal untuk setiap metode itu? Nah, itu terus dicari dengan melakukan trial and error ya. Jadi untuk setiap karakteristik data atau historical data yang dengan berbagai macam pattern itu memiliki nilai alfa yang optimal berbeda-beda ya. Sehingga untuk mengetahui itu kita bisa melakukan pengujian dengan memakai beberapa nilai alfa, sehingga nanti nilai alfa yang paling baik adalah nilai alfa yang memiliki nilai error paling rendah. Oke, untuk metode single exponential smoothing ini, nah di sini di contohnya kita bisa lihat ya bagaimana nilai alfa yang berbeda-beda memiliki nilai error yang berbeda-beda ya, yang diukur dengan mean absolute percent error dan mean square error ya. Nah, di sini mempunyai nilai error yang berbeda-beda. Nah, untuk case ini kira-kira mana yang paling bagus? Nilai alfanya 0,1, 0,5 atau 0,9? Yang paling bagus adalah 0,1 karena memiliki nilai error yang paling kecil. Nah, untuk mencari forecast dengan menggunakan single moving average ini, teman-teman tinggal memasukkan nilai alfa, kemudian memasukkan nilai aktual demand ya di bulan sebelumnya, kemudian ditambah dengan 1 kurang alfa dikali dengan forecast yang ada di bulan sebelumnya. Misalnya kita mau forecast bulan kedua, maka demand dan forecast yang kita gunakan adalah demand di bulan ke-1. Begitu juga misalnya forecast di bulan ke-12 yang kita gunakan adalah
demand di bulan ke-11 dan forecast di bulan ke-11. Dan nilai alfa ini bisa kita tentukan ya berapa, sehingga nanti kita bisa membandingkan kira-kira dari masing-masing nilai alfa mana yang memiliki nilai error yang paling kecil. Nah, kita sudah sampai tadi ke metode single exponential smoothing. Sebagaimana di moving average, tadi ada single moving average dan double moving average. Di single exponential smoothing ini juga ada yang namanya double exponential smoothing. Nah, double exponential smoothing ini ada yang menggunakan one parameters, ada yang menggunakan two parameters, dan ada yang menggunakan three parameters. Ada 3 jenis ya. Jadi tadi ada single exponential smoothing, ada double exponential smoothing dengan 1 parameter, double exponential smoothing dengan 2 parameters, dan double exponential smoothing untuk 3 parameters. Nanti akan kita lihat ya. Jadi lebih kurang di demand forecasting ini ada 10 metode yang kita gunakan. Tapi mungkin nanti di contoh soal saya hanya akan mengeluarkan beberapa metode saja, karena tidak cukup mungkin untuk melakukan ya perhitungan semua metode di dalam kuis ataupun di dalam UTS nanti. Jadi teman-teman silahkan pelajari metode-metode ini. Nanti metode yang terpilih itu akan saya keluarkan ya di ujian nanti. Sekali lagi, memang ini metode ini adalah sebagai tools gitu ya. Jadi mana tools terbaik nanti itu akan tergantung pada karakteristik datanya. Sehingga semakin banyak tools yang dipelajari, maka akan semakin mempermudah kita untuk memilih alat eksekusi nanti ketika kita sudah memiliki suatu data untuk di forecast. Oke. Selanjutnya masuk kepada double exponential smoothing. Nah, di metode double exponential smoothing ini sama tadi di kayak double moving average sebelumnya, kita mencari nilai A dan B. Nah, di sini misalnya diketahui untuk contoh ini alfa 0,2. Maka di sini kita terlebih dahulu mencari nilai A dan nilai B. Misalnya kita ingin memforecast bulan ketiga ya, maka kita mencari nilai A dan B untuk bulan kedua, atau kalau di sini menggunakan istilah periode, maka kita mencari nilai A dan B untuk periode kedua. Nah, rumusnya sudah ada di sini ya, kita tinggal masukkan saja untuk mencari A2, yaitu kita masukkan ke rumus 2 kali smoothing di turunan pertama di bulan kedua dikurang dengan smoothing turunan kedua di bulan kedua juga. Sehingga didapatkan A2-nya adalah 146,84. Begitu juga untuk nilai B2. Kita tinggal memasukkan nilai alfanya, yaitu 0,2 dibagi dengan 1 kurang alfa dikali dengan S2 turunan pertama dan dikurang dengan S2 turunan keduanya, yaitu menghasilkan nilai 0,76. Nah, nilai A dan B di periode kedua ini kita gunakan untuk mencari forecast di periode ketiga, yaitu A2 tambah B2 kali dengan 1. Karena periode data yang kita gunakan untuk forecast selisih dengan bulan forecast sejumlah 1 periode, makanya dikali dengan 1. Nah, itu untuk mencari double exponential smoothing dengan one parameter. Selanjutnya kita lanjut ke double exponential smoothing dengan two parameters yang dikenal dengan Hall's two parameters. Kalau tadi yang one parameters dikenal dengan Brown's one parameter. Kita lanjut teman-teman untuk double exponential smoothing yang two parameters ya. Ini adalah rumus-rumus yang bisa Anda gunakan untuk double exponential smoothing dengan two parameters ya.
Nah, di sini di double exponential smoothing dengan two parameters ada nilai alfa dan gamma ya, yaitu alfa 0,2 dan gamma 0,3. Nah, untuk bisa melakukan forecast dengan menggunakan metode ini, terlebih dahulu kita mencari nilai S1 dan B1, yang nanti nilai B1 dan S1 akan digunakan untuk mencari S2 dan juga untuk mencari nilai B2-nya. Oke, jangan salah ini ya, ini B2. Nanti B2 ini dan S2 akan digunakan untuk melihat forecast bulan ketiga. Oke, yang pertama dicari adalah nilai S1-nya. Karena nilai S1-nya tidak diketahui, maka nilai S1 ini disamakan dengan nilai D1 atau diinisiasi sama dengan 140 ya, sebagaimana D1 atau demand pada periode ke-1 adalah 140. Oke, nilai S1-nya adalah 140, kemudian kita mencari nilai B1. B1 yaitu bisa dicari dengan di rumusnya D4 kurang D1 atau bisa juga dengan D2 kurang D1. Nah, di sini yang dipilih adalah D4 kurang D1. Dibagi dengan 3 gitu ya. Dibagi dengan 3. Nah, D4 di sini adalah 157, D1-nya adalah 140, dikurang dibagi 3 menghasilkan nilai 5,67. Kemudian selanjutnya setelah S1 dan B1 diketahui, kita mencari nilai S2. Nah, nilai S2 ini yaitu dengan memasukkan nilai alfa tadi 0,2 dikali dengan D2 ditambah dengan 1 kurang alfa dikali dengan S1 tambah B1 yang sudah kita cari di atas. Sehingga diperoleh nilai S2-nya adalah 148,333. Selanjutnya setelah nilai S2 kita ketahui, kita mencari nilai B2. Di mana nilai B2 ini yaitu nilai gamma 0,3 dikali dengan S2 kurang S1, S2-nya sudah ada di sini, kemudian ditambah 1 kurang gamma dikali dengan B1 yang sudah ada di atas, sehingga diperoleh nilainya adalah 6,47. Nah, untuk forecast bulan ketiga dengan double exponential smoothing menggunakan dua parameter, kita menggunakan nilai S2 ditambah B2 dikali dengan periodenya ya, 1. Karena kita memforecast bulan ketiga dengan menggunakan data di bulan kedua, sehingga diperoleh forecast di bulan ketiga adalah 154,8. Oke, sudah ada 9 metode. Selanjutnya kita beralih ke metode terakhir yang kita bahas di sini, yaitu double exponential smoothing dengan menggunakan 3 parameter. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang di double exponential smoothing dengan menggunakan 3 parameter ya. Di sini ada nilai alfa, ada nilai beta, dan nilai gamma. Ada 3 parameter yang digunakan, dan juga kita menggunakan di sini contohnya dengan L4, yaitu 4 periode ya. Kita mau forecast bulan kelima dengan menggunakan historical data 4 bulan atau 4 periode sebelumnya. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai S4-nya. Nilai S4 itu diperoleh dengan penjumlahan ya, demand bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4 ya, dibagi dengan 4 sehingga kita peroleh nilainya adalah 380. Kemudian kita cari nilai B4. Nah, cukup kompleks ya untuk mencari nilai B4 sini, di mana kita menggunakan demand ya dari bulan ke-5, 6, 7, dan 8 ya. Di mana demand bulan ke-5 dikurangi dengan demand bulan ke-1 dibagi 4, kemudian kita tambah dengan demand bulan ke-6 ya, dikurang dengan demand bulan kedua, kemudian demand bulan ke-7 ya, dikurang dengan demand bulan ketiga dan demand bulan ke-8, dikurang dengan demand bulan ke-4 gitu ya. Jadi nilai B4 ini seperti nilai di tengah-tengah seperti itu ya.
Jadi mulai dari X8 kita gunakan ya, demand di bulan ke-8 sampai dengan demand bulan ke-5 dan demand bulan ke-1 sampai dengan demand bulan ke-4 gitu ya. Nah, oke, kita cari nilai B4-nya sehingga kita peroleh nilai B4-nya setelah pencarian yang cukup panjang ini yaitu sejumlah 9,75. Nah, setelah nilai B4 kita ketahui, kemudian kita mencari nilai I1. Nilai I1-nya yaitu X1 bagi S4. S4 sudah ada di atas yaitu 380, kemudian nilai X1-nya adalah 362, yaitu aktual demand yang ada pada bulan ke-1. Sehingga diperoleh nilai I1 adalah 0,95. Bagaimana mencari nilai I2? I2 yaitu X2 kurang S4. Kenapa S4 yang digunakan? Karena kita menggunakan periode 4 period di sini ya. L-nya adalah 4 gitu ya. Sehingga nilai I2 adalah X2 bagi S4 yaitu 1,01 dan seterusnya. Untuk mencari I3 berarti adalah X3 dibagi dengan S4 ya, sesuai dengan yang sudah digunakan di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan setelah tadi nilai I kita ketahui, kemudian kita mencari nilai S5, yaitu nilai S5 kita cari dengan memasukkan nilai alfa yang ada di atas yang sudah diketahui, dikali dengan X5 dibagi dengan I1 ditambah dengan 1 kurang alfa dikali dengan S4 ditambah dengan B4. Nah, semua nilainya sudah ada, tinggal kita masukkan saja sehingga kita memperoleh hasil 392. Setelah kita mencari nilai S5, kemudian kita mencari nilai B5 dengan memasukkan nilai gamanya. Kalau tadi nilai S-nya dengan memasukkan nilai alfa, kemudian B-nya dengan memasukkan nilai parameter gamanya, yaitu 0,1. Nah, di sini kita peroleh 0,1 dikali dengan S5 kurang S4 ditambah dengan 1 kurang nilai gamanya dikali dengan B4. Semua nilainya sudah kita dapatkan ya di atas. Sehingga kita masukkan nilai masing-masing memperoleh hasil 9,97. Setelah S5 dan B5 kita cari, kemudian kita mencari nilai I5. Nilai I5 kita peroleh dengan memasukkan nilai betanya yaitu 0,05, kemudian dikali dengan X5 dibagi dengan S5 ditambah dengan 1 kurang 1 kurang beta dikali dengan I1. Sehingga diperoleh hasil 0,95. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika semua nilai sudah kita ketahui ya, maka kita tinggal memasukkan saja forecast untuk bulan ke-5 dengan menggunakan double exponential smoothing dengan 3 parameter. Kita menggunakan nilai S4 ditambah dengan B4 dikali dengan 1 dalam kurung dikali lagi dengan I1 yaitu 0,95. Oke, sudah ada 10 metode yang kita pelajari untuk melakukan forecast ya. Di mana tadi ada apa saja teman-teman? Bisa diulangi, ada Naive Approach, ada Usual Average, ada Moving Average, ada Weighted Moving Average, ada Simple Linear Regression, ada Double Moving Average ya, Single Exponential Smoothing ya, dan Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, 1 parameters, Double Exponential Smoothing, 2 parameters, dan Double Exponential Smoothing dengan 3 parameters. Kurang ada 10 metode ya.
Dan masih banyak sekali metode di luar sana yang bisa teman-teman gunakan ya untuk melakukan demand forecasting. Namun di perkuliahan ini kita batasi ya sampai 10 metode ini. Oke, dari 10 metode itu pada prinsipnya bahwa kita melakukan forecast itu tentu ada errornya, maka kualitas suatu forecast itu diukur dengan seberapa besar nilai error dari forecast yang kita lakukan. The smaller the error, the more accurate the forecast result. Berarti semakin kecil nilai errornya, membuktikan bahwa semakin akurat nilai forecast-nya ya. Jadi semakin kecil nilai error akan semakin akurat hasil forecast-nya. Forecast error itu adalah tentang ya bagaimana perbedaan antara actual observation atau actual demand-nya dengan forecast value yang ada. Kemudian karena actual observation itu ketika kita melakukan forecast do not exist ya, namanya saja forecast ya, belum ada actual observation-nya atau belum ada actual demand di bulan tersebut ya, sehingga kita bisa membandingkan suatu metode forecast itu baik atau tidak dengan menggunakan ya actual demand berdasarkan historical data dengan forecasting error yang ada. Apakah dia memforecast dengan baik atau tidak, sehingga nanti kita bisa melakukan historical actual observation versus forecast value for historical period sebagai perbandingannya. Nah, berbicara tentang forecast itu bisa diterima atau tidak, makanya nanti ada istilahnya batasan ya atau range yang ditentukan sehingga kita bisa menyimpulkan forecast itu masih masuk range yang ditentukan oleh manajemen atau pihak tertentu yang berkompeten sehingga bisa diterima nilainya kalau masih di dalam range tersebut, atau mungkin tidak bisa jika di luar range tersebut. Nah, kemudian untuk melihat nilai error ya, maka ada 3, bisa melakukan dengan mean square error, bisa dengan mean absolute deviation, bisa dengan mean absolute percent error ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya ini ada periode tertentu ya, ada tahun tertentu gitu ya, ada 5 tahun di sini ya. Kemudian ini ada actual slash untuk masing-masing tahun. Kemudian ini ada forecast ya. Yang pertama dengan menggunakan model linear dan yang kedua dengan menggunakan model exponential smoothing ya. Nah, dari kedua metode ini dibandingkan ya, dibandingkan dengan mencari nilai MSE, MAP, dan nilai MAD tadi ya, sehingga kita bisa menyimpulkan dari dua metode ini, yaitu linear model dan exponential smoothing, mana yang memberikan nilai error yang paling kecil. Oke, di sini bisa kita lihat ya, untuk linear model evaluation, kemudian ini untuk exponential smoothing model evaluation. Nah, sehingga jika dibandingkan kedua model ini, yaitu exponential smoothing model evaluation dan linear model, bisa kita lihat kira-kira mana yang lebih bagus di antara dua model ini. Oke, tadi sudah sampai ke perbandingan dua metode ya. Nah, berdasarkan nilai ini, kita bisa melihat ya bahwa exponential smoothing model untuk data yang ada tadi ya, ini datanya tadi actual slash yang ada di tiap tahun ya, dengan forecast dengan dua metode ini kita bisa lihat bahwa yang lebih baik di sini adalah exponential smoothing model karena memberikan nilai error yang lebih kecil ya. Oke, sekarang terakhir ya, sedikit lagi terakhir.
tentang tracking signal, di mana kita menggunakan tracking signal ini untuk mengukur ya how well the forecast is predicting actual values ya, seberapa jauh forecast bisa memprediksi nilai yang sebenarnya ya. Kemudian nilai tracking signal ini diperoleh yaitu ratio of running sum of forecast error atau disingkat dengan RSFE to mean absolute deviation atau MAD, yaitu RSFE bagi dengan MAD. Good tracking signal has low values. Jadi semakin kecil nilai tracking signalnya maka akan semakin bagus. Berarti nilai forecast itu akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Should be within upper or lower control limits ya. Jadi tracking signal itu ada limit biasanya, batas atas dan bawah, sehingga nanti apakah forecast itu bisa diterima atau tidak tergantung dari nilai tracking signalsnya ya. Apakah masih include di dalam upper and lower control limit yang ditentukan ataupun tidak. Nah, cara mencari tracking signal adalah RSFE per MAD. Di contoh ini misalnya kita lihat ya, ada forecast, ada aktual, kemudian kita tentukan nilai errornya, kemudian kita tentukan nilai RSFE-nya, kemudian kita tentukan nilai absolute error, kumulatif error, dan MAD-nya. Kemudian baru terakhir kita menentukan tracking signalnya. Misalnya di contoh ini ya, nilai errornya adalah minus 10 ya, karena ada forecast 100 sedangkan aktual demand-nya adalah 90 ya. Jadi ada error minus 10. Kemudian nilai RSFE-nya yaitu sigma error ya, karena dia hanya satu datanya ya, hanya menggunakan previous one data, one historical data, yaitu nilainya juga minus 10 gitu ya. Kemudian nilai absolute error, nilai absolute minus 10 tadi menjadi 10 ya. Kemudian nilai kumulatif error sama juga tadi ya, karena dia baru data pertama adalah 10 gitu ya. Kemudian nilai MAD-nya, yaitu nilai sigma error ya, dibagi dengan sigma kumulatif error dibagi dengan N, yaitu 10 ya. Sehingga kita dapatkan nilai tracking signalnya adalah min 1 gitu ya. Kemudian untuk data periode kedua, kita bisa melihat di sini ya, errornya adalah min 5 gitu ya. Karena 100 dengan 95 itu selisihnya min 5. Kemudian RSFE-nya tadi ada min 10 tambah min 5, jadi min 15 ya. Kemudian ada absolute error gitu ya, absolute error. Absolute error adalah ini error yang min 5 diabsolutkan nilainya menjadi 5. Kemudian kumulatif absolute error yaitu 15 karena tadi ada min 10 ya, atau ada 10 dan 5 tadi, sehingga menjadi 15 ya. Nilainya sudah diabsolutkan ya. Kemudian nilai MAD. MAD itu apa tadi? Nilai MAD di atas dicari dengan sigma absolute errors per N. Di sini kita lihat ya, sigma absolute error. Jadi absolute errornya ada 15 gitu ya. 15 dibagi N-nya ada berapa? Ada 2 ya, sehingga diperoleh nilai MAD-nya adalah 7,5. Nilai tracking signalnya adalah RSFE dibagi dengan MAD, sehingga 15 bagi 7,5 adalah min 2. Nah, sehingga di sini kita lihat ya, nilai tracking signalnya adalah min 1 dan min 2.
Min 1 dan min 2 lebih besar mana? Lebih besar min 1 ya. Sehingga nilai nilai tracking signals yang lebih kecil akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, untuk tracking signal ini kita akan menentukan ya upper control limitnya ya. Jadi ada control limit ya di atas yang diindikasikan dengan nilai positif dan lower control limit yang diindikasikan dengan nilai negatif gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan daerah antara upper control limit dengan lower control limit sebagai acceptable range ya. Nah, sehingga apabila nanti kita inputkan di dalam sebuah grafis gitu ya, kita bisa melihat ya bagaimana pengaruh ya aktual demand dengan forecast-nya dan berapa kira-kira nilai tracking signals untuk masing-masing forecast yang ada. Sehingga tadi pada prinsipnya semakin kecil ya nilai tracking signals akan semakin bagus seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira itu yang sudah kita pelajari. Ada 10 metode untuk mencari demand forecasting, dan tadi ada tracking signals untuk mencari kira-kira forecast yang mana yang lebih bagus berdasarkan control limit yang kita berikan melalui nilai tracking signal. Silahkan Anda perkaya ya wawasan atau pengetahuan dengan mencari referensi dari manapun, karena belajar tidak hanya cukup di kelas saja. Nah, nanti teman-teman setelah saya jelaskan ini, saya akan berikan ya contoh soal untuk dikerjakan ya. Nanti ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 contoh soal yang akan teman-teman kerjakan, dan itu saya beri waktu 2 minggu ya. Cukup lama, 2 minggu. Include di dalam pengerjaan soal itu adalah single moving average, double moving average, single exponential smoothing, dan double exponential smoothing one parameter. Kemudian ada simple linear regression, kemudian ada tracking signals ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang tentang ABC analysis ya, yang sudah kita bahas juga di beberapa minggu sebelumnya. Jadi selama waktu 2 minggu ini silahkan teman-teman kerjakan ya yang mudah terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusi bersama di kelas, bukan menanyakan jawabannya tentunya ya, tetapi adalah menanyakan caranya ya, sehingga kita bisa berdiskusi sama-sama nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan adanya recording Zoom meeting ini menjadi alternatif ya untuk penjelasan, sehingga teman-teman bisa mengulangi apabila ada yang kurang jelas, dan saya sangat terbuka di kelas ya untuk berdiskusi tentang apapun yang prinsipnya masih kurang jelas atau caranya masih kurang jelas, untuk sama-sama kita cari solusinya. Jadi tidak hanya dari saya, tetapi dari kita semua untuk kita semuanya, karena kita semua punya referensi masing-masing yang bisa kita share nanti di kelas, sehingga kelas menjadi pusat diskusi ya, atau pusat transformasi informasi. Sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini membantu untuk menjelaskan ya terkait dengan metode-metode demand forecasting dan tracking signals tadi. Selamat mengerjakan soalnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi ya di kelas, dan nanti di submitnya di Spot, nanti soalnya juga akan saya posting di Spot. Sedangkan materi tentang demand forecasting sudah lebih dulu saya share ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.